Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada, saya doakan semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia, dan tetap dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, di video kali ini saya ingin sampaikan hubungan antara istighfar dengan rezeki. Apa hubungannya? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku Nuh berkata kepada mereka, berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Di ayat ke-11, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Di ayat ke-12, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Mari kita tadabburi 3 ayat dari Quran surat Nuh ini. Yang pertama adalah tentang tafsir singkat. Tafsir singkat dari ayat ini, bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan bahwa istighfar itu bukan hanya untuk menghapus dosa, tapi juga menarik keberkahan hidup secara nyata, hujan, harta, anak, dan alam yang subur. Yang kedua, mari kita renungkan ayat ini. Pertama, kalau kita bertanya kepada diri kita, apa kira-kira makna ayat ini bagi diri kita? Jawabannya adalah, ayat ini mengajarkan bahwa istighfar itu bukan sekedar ritual, tapi sarana pembuka rezeki dan solusi berbagai kesulitan hidup. Yang kedua, mesti kita juga bertanya, apa yang saya pelajari tentang diri saya dari ayat ini? Maka kita bisa jawab, saya seringkali fokus pada usaha fisik, usaha lahiriah, tapi lupa pada dimensi spiritual seperti istighfar atau mohon ampun kepada Allah, yang justru bisa mengubah keadaan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita juga mengajukan pertanyaan kepada diri kita, bagaimana ayat ini relevan dengan situasi saya sekarang ini? Jawabannya adalah, dalam kondisi ekonomi yang sulit, pikiran kadang stres, diri kita kadang stres atau rezeki sempit, maka istighfar, mohon ampun kepada Allah, bisa menjadi kunci untuk mendatangkan pertolongan Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita, emosi apa yang muncul saat membaca ayat ini? Maka jawabannya adalah harapan. Harapan mesti kita penuh harap kepada Allah, tenang dan rasa optimisme bahwa jalan keluar itu ada, asal kembali kepada Allah dengan istighfar, asal memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah selanjutnya adalah mesti mengamalkan ayat ini. Mesti mengamalkan ayat ini. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini? Pertama, mesti kita ada aksi nyata setiap hari. Apa aksi nyatanya? Membaca istighfar atau mohon ampun kepada Allah minimal atau sekurang-kurangnya 100 kali setiap hari. Boleh membaca astagfirullahalazim atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaih, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Sekurang-kurangnya 100 kali sholawat setiap hari. Kemudian aksi nyata setiap hari, menjadikan istighfar sebagai respon pertama saat kita gelisah atau menghadapi masalah. Jadi ketika sahabat sedang gelisah, sedang cemas, sedang sedih atau menghadapi masalah apapun bentuknya, maka istighfarlah terlebih dahulu. Kemudian
Yang ketiga, aksi nyata yang bisa kita lakukan setiap hari adalah ya kita mesti menulis jurnal istighfar kita. Catat kapan saya membaca dan bagaimana perasaan saya setelahnya. Jadi catat di waktu-waktu apa kita mau beristighfar, ya, dan kemudian rasakan dampak hati Anda ketika setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mesti mengevaluasi apakah saya konsisten berzikir dengan hati bukan hanya lisan, ya, apakah saya mulai merasakan perubahan dalam hidup saya, ya. Silakan Anda jawab pertanyaan ini setelah Anda berusaha konsisten istiqomah beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya, kita masuk pada poin inti, ya, mengapa istighfar itu bisa membuka pintu rezeki sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat tadi, Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Mengapa istighfar bisa membuka pintu rezeki? Ya. Jawabannya adalah karena istighfar itu satu, menghapus dosa yang menyumbat rezeki kita. Dalam hidup ini, dosa itu seperti debu yang menutupi jendela cahaya rezeki. Ya, seperti debu yang menempel di jendela kaca kita. Ada tahu di kaca jendela kita, semakin banyak debu yang menempel, maka semakin sulit kelihatan wajah kita di cermin itu. Semakin bersih cerminnya, semakin bersih wajah kita kelihatan. Begitulah rezeki. Maka istighfar itu bisa membersihkan jendela yang kotor. Istighfar bisa membersihkan hati yang kotor. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Ketika kita istighfar, maka kita minta maaf kepada Allah. Kita tunduk dan kita akui kelemahan diri kita. Kita akui bahwa kita ini zalim. Kita akui bahwa kita ini banyak dosa. Ya, inilah yang membuat Allah sayang kepada kita dan Allah kasih solusi yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, kenapa istighfar? Karena itu menunjukkan ketundukan dan ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu datang dari Allah. Kalau kita sombong dengan diri kita sendiri dan merasa cukup dengan diri kita sendiri tanpa pertolongan Allah, itu malah menutup rahmatnya Allah. Tapi saat istighfar, saat memohon ampun kepada Allah, kita berkata dalam hati, ya Allah, aku lemah, aku zalim, aku dosa ya Allah. Aku butuh Engkau ya Allah, aku butuh maafmu, aku butuh ampunanmu ya Rabb. Dan saat itulah Allah turunkan bantuan dan kelapangan ke dalam hidup kita insyaAllah. Dan yang ketiga, ya, apa hubungan antara istighfar dengan rezeki? Itu menyambung hubungan yang putus. Ya. Banyak orang merasa rezekinya seret karena kehilangan koneksi. Ya, bukan ke dunia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu menghubungkan kembali hubungan kita dengan Allah. Dan ketika hubungan itu tersambung, ya, maka rahmat Allah akan turun. Hujan yang membawa kesuburan buat tanaman-tanaman kita, kebun-kebun kita, harta yang diberkahi Allah, harta yang banyak, ya, kemudian anak-anak yang menenangkan jiwa kita, kebun dan sungai, simbol kehidupan yang makmur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, istighfar akan memperbanyak harta, anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun serta sungai. Maka kesimpulan yang bisa kita petik hikmahnya adalah bahwa istighfar itu bukan sekedar memohon ampun kepada Allah, tapi sebuah pintu rahmat yang ketika dibuka, hujan karunia turun dengan deras, bukan hanya ampunan, tapi juga rezeki dan ketenangan. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar itu Allah membukakan rahmatnya, Allah membukakan ampunannya buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.